تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 28 Ramadhan 1442 Hijriah, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Majalisu Syahri Ramadhan, majelis bulan Ramadhan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Asil TV, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, kita pada pembahasan Al-Majlisus Thaminu wal Ishrun, majlis ke-28 fi zakatil fitr, tentang zakat fitr. Kalau bahasa Indonesianya, zakat fitr itu bisa zakat, ya, zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Berarti tentang zakat fitrah, gitu ya. Dan apabila admin dari Asil TV ingin menampilkan PDF-nya, maka pada halaman 323, ya, 323 kita akan belajar insyaallah taala sampai selesai pada halaman 332. Ini sekitar 10 halaman, ya, kita pelajari. Kita mulai, penulis menyebutkan muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi al-alimil hakim al-aliyil azim, khalaqa kulla syai'in faqaddarah taqdira wa ahkama syara'i'ahu bibalighi hikmatihi bayanan lil khalqi wa tabsira. Ahmaduhu ala sifatihil kamilah wa ashkuruhu ala alaihi sabiqah. Ini segala puji bagi Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, maha tinggi, maha agung, yang telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ketetapan yang nyata, dan membuat syariat-syariatnya dengan hikmah yang sangat tinggi sebagai penjelasan untuk para makhluknya dan sebagai keterangan. Aku memujinya atas sifat-sifatnya yang sempurna, dan aku bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang sangat luas. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, hanya dialah yang memiliki kekuasaan, dan hanya dialah yang memiliki segala macam pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab wal masiri wa sallama taslima. Semoga salawat dan salam atas beliau dan juga para kerabat, para sahabat serta para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada mereka. Kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis berarti beliau adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ikhwani inna syahrakum al-karima qad azama 'ala ar-rahil. Sesungguhnya bulan kalian yang mulia telah benar-benar akan pergi. Walam yabqa minhu illa zamanul qalil faman kana minkum muhsinan falyahmadillah. Dan tidak tersisa darinya kecuali waktu yang sedikit. Maka barang siapa dari kalian yang berbuat baik, beribadah dengan baik, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala ala dzalik wal yas'alhu al-qabula. Atas hal tersebut dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas dia bisa beribadah dengan baik di dalam bulan Ramadan, dan hendaklah dia meminta agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana minkum muhmilan falyatub ila Allah wal ya'tadzir min taqsirihi fal 'udhru qabla al-maut maqbul. Dan siapa saja dari kalian yang meremehkan bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya dan juga kekurangan-kekurangannya. Sesungguhnya meminta ampun sebelum kematian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, kata beliau, ikhwani, kawan-kawanku, innallaha syara'a lakum fi khitami syahrikum hadha an tuaddu zakatal fitri qabla salatil Id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian di akhir bulan kalian ini, yaitu di akhir bulan Ramadan, untuk menunaikan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri. Wa sanatakallamu fi hadzal majlisi an hukmiha wa hikmatiha wa jinsiha wa miqdariha wa waqti wujubiha wa daf'iha wa makaniha. Dan kita akan berbicara di dalam majlis ini tentang hukumnya, hikmahnya, jenisnya, takarannya, waktu kewajiban mengeluarkannya dan mengeluarkannya serta tempat di mana mengeluarkannya. Ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, fa amma hukmuha, adapun hukumnya, fa innaha fariidatun faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin, wa ma faradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amara bihi falahu hukmu ma faradahu Allah taala aw amara bihi. Maka hukum, adapun tentang hukum zakat fitrah, maka ia adalah kewajiban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya atas kaum muslimin, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, maka berarti dia sama hukumnya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qala Allah taala, dalil akan hal ini bahwa apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan dan perintahkan itu berarti juga perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini adalah wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti
dia taat kepada saya ulangi, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling maka kami tidak mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga. Surat An-Nisa ayat 80. Ayat ini memberikan pelajaran siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, maka kami palingkan ia sebagaimana ia berpaling dan kami nyalakan neraka jahanam untuknya dan sungguh neraka jahanam tempat kembali yang paling buruk. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berarti dia juga sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka sebagaimana seseorang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian maka ambillah ia, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang atas kalian maka jauhilah ia. Ini ayat surat Al-Hasyr ayat 7 juga menunjukkan bahwa mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berarti telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa hiya fariidhatun 'alal kabiri was-shaghiri wadh-dzakari wal-untha wal-hurri wal-'abdi minal muslimin." Dan zakat fitrah adalah kewajiban atas orang dewasa, anak kecil berarti yang belum baligh juga diwajibkan. Atas anak kecil, laki-laki, perempuan, budak atau orang merdeka dari kaum muslimin. Lihat ya, zakat fitrah bukan hanya untuk yang sudah baligh saja, akan tetapi juga untuk anak kecil ya yang dia belum baligh. Zakat fitrah bukan hanya untuk orang yang merdeka saja, akan tetapi juga diwajibkan atas para budak. Ini bedanya zakat fitrah dengan ibadah-ibadah lainnya. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebesar 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ingat itu baik-baik, zakat fitrah adalah hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, budak ataupun orang merdeka. Nah, kemudian penulis mengatakan, wala tajibu anil hamlil ladzi fil batni illa an yatatawwa'a biha fala ba'sa. Yang artinya, dan tidak wajib atas wanita hamil janin yang ada di dalam perutnya. Ya, tidak wajib atas janin yang ada di dalam perut wanita hamil, kecuali dia ingin mengerjakan amalan sunnah, maka tidak mengapa. Artinya wanita hamil diwajibkan atasnya zakat fitrah, tetapi janin yang dia kandung maka ini tidak wajib. Tetapi jika ingin mengeluarkan atas janin dan yang dia kandung, maka ini
tidak mengapa, diperbolehkan. Faqad kana Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu yukhrijuha 'anil hamli. Dan sungguh dulu Amirul Mukminin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan atas wanita yang hamil. Artinya atas wanita hamil diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan juga atas janin yang dikandungnya juga mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi ini sekali lagi hukumnya tidak wajib, hanya apabila ingin dikerjakan itu boleh. Wa yajibu ikhrajuha an nafsihi wa kadzalika amman talzamuhu mu'natuhu atau mu'natahu min zaujatin aw qaribin idza lam yastati'u ikhrajaha an anfusihim fa in istata'u fal aula an yukhrijuha an anfusihim li'annahumul mukhatabuna biha aslan. Kemudian penulis mengatakan, dan wajib mengeluarkannya atas diri sendiri, dan demikian juga atas orang yang wajib nafkah mereka dari istri atau kerabat, jika mereka tidak sanggup untuk mengeluarkan zakat mereka atas diri mereka sendiri. Jika mereka sanggup, maka yang lebih utama adalah mengeluarkan zakat mereka sendiri atas mereka diri sendiri, karena mereka diberikan redaksi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut secara dasar hukum. Artinya begini, seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri, dan juga seorang suami membayarkan zakat fitrah atas nama istrinya, atas nama anak-anaknya yang dia wajib menafkahi istri dan anak-anak tersebut. Begitu juga orang tua, kalau seandainya orang tua dinafkahi oleh sang anak. Tetapi apabila istri, anak-anak, atau orang tua atau kerabat-kerabat yang di bawah tanggung jawabnya, artinya di bawah tanggung jawab itu yang dinafkahi oleh dia, bisa mengeluarkan zakat fitrah sendiri, dia mempunyai harta akan hal itu, maka lebih baik dia mengeluarkan zakat fitrah dari uangnya sendiri, karena mereka secara dasar hukum mereka lah yang diperintahkan juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bisa dipahami ini ya, baik-baik. Kemudian penulis mengatakan, wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan zaidatan amma yahtajuhu min nafaqati yaumil 'idi wa lailatihi fa in lam yajid illa aqalla min sa' akhrajahu. Artinya, dan tidak wajib, zakat fitrah tidak wajib kecuali atas seorang yang mendapati kelebihan dari apa yang dia perlukan pada makanan hari Idul Fitri dan malamnya. Maka kalau seandainya dia tidak mendapati kecuali hanya sedikit dari satu sa', maka dia mengeluarkannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini, zakat fitrah itu diwajibkan hanya bagi yang mampu. Zakat fitrah diwajibkan hanya bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Yang mampu adalah yang memiliki makanan pokok lebih dari keperluannya selama hari raya Idul Fitri sehari semalam. Nah, jadi saya beri contoh, misalkan mohon maaf gatal. Ada orang, saya kepala keluarga, kemudian di bawah saya ada istri, ada anak-anak saya. Sehari semalam kita memerlukan beras sekitar 2 kilo, anggap begitu ya, 2 kilo. Nah, kemudian pada hari Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, saya melihat bahwa persediaan makanan pokok saya, beras, itu lebih dari 2 kilo. Misalkan 2 kilo setengah, misalkan 2 kilo
3 kilo, 4 kilo, maka saya wajib untuk mengeluarkan yang lebih tadi, meskipun mengeluarkannya hanya setengah kilo, meskipun mengeluarkannya hanya 1 kilo, 2 kilo, tetapi saya mempunyai kelebihan atas makanan pokok selama sehari semalam untuk saya dan istri serta anak-anak saya. Bisa dipahami ini baik-baik ya. Itu yang dimaksud oleh Syekh. Jika dia tidak mendapati kecuali sedikit saja dari 1 sa', maka dia mengeluarkannya. Ya, dia tetap mengeluarkannya. 1 sa' itu berapa? 1 sa' itu ada yang mengatakan 2,7 kg, ada yang mengatakan 3 kg. Kita ambil pendapat 3 kg lebih mudah dan lebih banyak untuk kaum fakir dari kaum muslimin. Nah, kalau seandainya saya tadi memerlukan selama sehari semalam, hari raya Idul Fitri, sehari semalam saya memerlukan untuk makan saya, istri dan anak-anak itu sekitar 2 kg. Ternyata saya memiliki 3 kg pada hari Idul Fitri sebelum sholat. Maka 3 kg kan berarti 2 kg untuk saya makan, tersisa 1 kg. Berarti kan tidak sampai 1 sa'. Ya, tidak sampai 1 sa'. Nah, ini tidak mengapa, tetap dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Paham ini ya? Sebagai zakat fitrah. Hal ini berdasarkan surat At-Taghabun ayat 16, liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian berdasarkan juga qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Muttafaqun alaih. Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sekarang hikmahnya. Hikmah dari zakat fitrah itu apa? Wa amma hikmatuha fadhahiratun jiddan. Fa fiha ihsanun ila al-fuqara'i wa kaffun lahum 'anis su'ali fi ayyamil 'id liyushariku al-aghniya fi farahihim wa sururihim bihi wa yakuna 'idan lil jami' wa fiha littisafu bi khuluqil karam wa hubbiril muhasah. Yang artinya hikmah dari zakat fitrah ini jelas sekali. Di dalamnya, di dalam zakat fitrah terdapat berbuat baik kepada orang-orang fakir miskin, menahan untuk mereka meminta-minta pada hari Idul Fitri agar mereka bersama-sama dengan orang-orang kaya bergembira, bersukacita, dan juga menjadi hari raya untuk seluruhnya. Dan di dalam zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah yaitu mengerjakan sifat yang mulia berupa kedermawanan dan cinta terhadap kasih sayang, cinta terhadap empati, berempati terhadap orang lain. Ini hikmah yang disebutkan oleh penulis. Wa fiha tathhirus shaimi mimma yahsulu fi siyami min naqsin wa lagwin wa itsm. Dan di dalam zakat fitrah penunaiannya terdapat hikmah, yaitu mensucikan untuk orang yang berpuasa dari apa yang terjadi pada saat puasanya berupa kekurangan saat puasa, perbuatan-perbuatan yang melalaikan saat berpuasa, dan juga dosa-dosa saat berpuasa. Wa fiha izharu syukri ni'matillah bi itmami siyami syahr Ramadan wa qiyamihi wa fi'li ma tayassara min al-a'mali salihati fihi. Dan di dalam penunaian zakat fitrah itu terdapat menampakkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan Allah telah menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan juga bisa beramal ibadah dalam bulan Ramadan dan mengerjakan apa saja yang mudah dari amal-amal saleh dalam bulan Ramadan. Nah, ini beberapa hikmah. Jadi yang pertama adalah bentuk empati,
kasih sayang terhadap orang fakir dan miskin, sehingga di hari Idul Fitri tidak ada lagi yang minta-minta. Maka saya nasihatkan ya kaum muslimin ya yang disempitkan hartanya, ya, jangan minta-minta di hari raya Idul Fitri. Mencukupkan apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah diberi. Dan saya nasihatkan bagi kaum muslimin yang diluaskan rezekinya, perhatikan kanan kiri depan belakang Anda yang miskin-miskin, maka berikan kepada mereka zakat fitrah agar mereka tidak meminta-minta pada hari Idul Fitri, sehingga kegembiraan di hari Idul Fitri benar-benar terasa. Kegembiraan di hari Idul Fitri benar-benar terasa. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan dalil, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaimi min al-laghwi war-rafathi wa tu'matan lil-masakin, faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk sebagai pensuci bagi orang yang sedang berpuasa dari perbuatan sia-sia, dari perbuatan rafath, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai makanan untuk orang miskin, dan juga sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Mungkin saat berpuasanya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Dengan menunaikan zakat fitrah, maka akhirnya itu penyempurna pahala puasanya, penyempurna pahala puasanya. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa amma jinsul wajibi fil fitrati. Adapun jenis yang wajib dikeluarkan saat mengeluarkan zakat fitrah apa saja? Fahuwa ta'amul adamiyyin min tamrin aw burrin aw ruzzin aw zabibin aw aqtin aw ghairihima min ta'ami bani Adam. Yaitu dia berupa makanan anak manusia, makanan pokok maksudnya, seperti kurma atau gandum atau beras atau anggur yang kismis gitu, atau keju atau selainnya, berupa makanan-makanan pokok dari anak manusia. Ya. Fa fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sya'ir. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitr dari bulan Ramadan sebesar 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari syair. Wa kana asy-syairu yauma dzak min ta'amihim. Dan pada waktu itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandum adalah termasuk makanan pokok mereka. Kemudian penulis mengatakan, kama qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Rawahu al-Bukhari. Dan kita, kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kita selalu mengeluarkan pada hari Idul Fitri di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 sa' dari makanan. Dan makanan kita pada waktu itu gandum, kemudian kismis ataupun keju ataupun juga kurma. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini berarti jenis yang dikeluarkan dari
zakat fitrah adalah makanan pokok. Segala makanan pokok di sebuah tempat maka itu bisa dijadikan sebagai penunaian atas zakat fitrah. Kemudian penulis mengatakan, fala yujzu ikhrajut ta'amil bahaim li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradhaha tu'matan lil masakin la lil bahaim. Maka tidak sah mengeluarkan makanan untuk hewan, karena Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin, bukan untuk para hewan. Nah, itu dia ya. Kemudian penulis mengatakan juga, wala yujzi'u ikhrajuha minats thiyabi wal furushi wal awani wal amti'ah wa ghairahuma atau wa ghairihima mimma siwa ta'amil adamiyyin. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam faradhaha min at-ta'am fala tata'adda ma ayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan, berupa pakaian, karpet, bejana-bejana, kemudian tempat-tempat dan selainnya yang bukan makanan pokok anak manusia. Karena Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan berupa makanan, maka tidak boleh melampaui dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wala yujzi'u ikhraju qimatit ta'am lianna dzalika khilafu ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sah mengeluarkan harga makanan, karena hal tersebut yaitu mengeluarkan zakat fitrah berupa harga makanan, jadi jadikan uang, entah itu uang kertas ataupun apa saja ya, karena hal itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, waqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Rawahu Muslim wa asluhu fi sahihain. Dan telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kami, maka dia adalah amalan tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia adalah amalan tertolak. Hadis riwayat Muslim yang asal riwayatnya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa ma'na raddun mardud, dan makna dari raddun dalam hadis tadi adalah tertolak. Wa li'anna ikhraj al-qimah mukhalifun li'amali as-sahabah radhiyallahu anhum haitsu kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Dan juga karena mengeluarkan harga dari makanan pokok ya, ini menyelisihi perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, karena mereka senantiasa mengeluarkan satu sa' dari makanan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah rasyidah sepeninggalku. Walianna zakat al-fitr ibadatun mafruḍatun min jinsin muayyan, fala yujzi'u ikhrajuha min ghairi al-jinsil muayyan kama la yujzi'u ikhrajuha min ghairi al-waqtil muayyan. Dan juga disebabkan karena zakat fitrah adalah sebuah ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu, maka tidak sah mengeluarkan dari jenis tertentu sebagaimana dari selain jenis tertentu yang sudah ditentukan, sebagaimana tidak sah mengeluarkannya di selain waktu yang sudah ditentukan. Kemudian sebab yang selanjutnya, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyanaha min ajnasin mukhtalifah wa qiyamuhu mukhtalifatun ghaliban, falau kanatil qimatu mu'tabiratan la kana al-wajibu sa'an min jinsin wa ma yuqabilu qimatahu minal ajnasil ukhra. Dan yang selanjutnya adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan zakat fitrah dari jenis-jenis yang bermacam-macam, dan juga harganya tentunya berbeda-beda secara umum. Nah, kalau seandainya yang dijadikan
sandaran adalah harganya, maka niscaya yang menjadi kewajiban adalah satu sa' dari jenis tertentu dan yang seharga dengan jenis-jenis tertentu tersebut, ya. Satu sa' dari jenis tertentu yang seharga dengan jenis-jenis tertentu tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya gini, kalau seandainya zakat fitrah itu boleh dengan uang seharga beras, boleh dengan uang seharga kurma, seharga gandum, seharga zabib, yaitu kismis, seharga keju, maka tentunya penyandaran harga tidak akan pas karena setiap jenis berbeda-beda harganya. Ini. Wa li'anna ikhraja al-qimati yukhrijul fitrata an kauniha sya'iratan zahiratan ila kauniha sadaqatan khafiyatan fa inna ikhrajaha sa'an min ta'am yaj'aluha zahiratan bainal muslimin ma'lumatan lis-saghiri wal kabir yushahiduna kailaha wa tawzi'aha wa yatabadarunaha bainahum bi khilafi ma law kanat bid-darahim yukhrijuha al-insan khufyatan bainahu wa bainal akhir. Dan sebab yang selanjutnya adalah mengeluarkan harga dari zakat fitrah. Ini berarti mengeluarkan zakat fitrah dari bentuk yang merupakan syiar yang sangat jelas dari syiar Islam kepada bentuk yang tidak jelas, kepada bentuk yang tidak jelas ataupun tersembunyi. Karena mengeluarkan zakat fitrah sebesar satu sa' dari makanan ini menjadikan dia zakat yang terlihat jelas di antara kaum muslimin, dikenal oleh anak kecil, orang dewasa, disaksikan penimbangannya, kemudian juga disaksikan pemberiannya di antara kaum muslimin. Berbeda apabila zakat fitrah tersebut berupa uang, ya, seorang manusia mengeluarkannya secara tersembunyi antara dia dengan orang yang mengambilnya saja. Ini berbeda para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, wa amma miqdarul fitrati fa huwa sa'un bi sa' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhi yablughu waznuhu bil mathaqil 480 mithqal min al-burri al-jayyid wa bil gharamat qilawaini 52 kilo min al-burri al-jayyid wa dhalika li anna zinat al-mithqal 4 gharamat wa rubu' fayakunu mablaghu 480 mithqal 2000 gram wa 40 gram. Adapun besaran zakat fitrah adalah satu sa' nabawi, yang mana beratnya mencapai dengan berat mithqal. Ya, mithqal ini sekitar 480 mithqal. 480 mithqal dari gandum yang bagus. Sedangkan kalau dengan gram maka dia 2 kilo 2 kilo, 2 khamsai usyur, ya, 2 kilo, 2 kilo 2,5 kilogram gitu ya. 2,5 kilogram dari gandum yang bagus. Dan yang demikian itu karena berat mithqal adalah sekitar 4 gram seperempat. Maka jadi jumlah 480 gram, ya, jumlah 480 gram
2000 gram dan 40 gram. Berarti 2,40 kilogram. 2,40 kilogram. 2,40 kilogram. Hampir 2,5 kilogram. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين جراما. Jika seseorang ingin mengetahui satu sa' nabawi, hendaknya dia menimbang 2 kilo, 40 gram. Jadi 2,40 kilogram. Minal burri, dari gandum, wa yadha'uha fi ina'in biqadriha bihaitsu tamla'uhu thumma yakil. Ya, kemudian dia letakkan di sebuah tempat, lalu dia isi tempat tersebut dengan gandum yang bagus tadi, kemudian dia takar atau dia timbang. Nah, ini Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya satu sa' nabawi itu sekitar 2,40 kilogram. Ya, jadi 2 kilogram, 40 gram gitu ya. Ini yang diambil pendapatnya oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun sebagian ulama di antaranya Imam Ibnu Baz berpendapat 3 kilo, kira-kira 3 kilo. Tidak mengapa, perbedaan pendapat adalah perkara yang tidak terlalu signifikan di dalam perihal ini. Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. 3 kilo. Ya, 3 kilo. Wa amma waqtu wujubil fitrah fahuwa ghurubu syamsi lailatal 'id. Faman kana min ahli al-wujub hina dzak wajabat 'alaihi wa illa fala. Adapun waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitr dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Pada malam Idul Fitri. Maka barang siapa yang termasuk diwajibkan pada saat itu, wajib baginya untuk mengeluarkannya. Kalau tidak, maka tidak. Wa ala hadha fa idza mata qabla al-ghurub walau bidaqa'iq lam tajibil fitratu wa in mata ba'dahu walau bidaqa'iq wajaba ikhraju fitratuhu. Artinya dan oleh karena ini, siapa yang meninggal sebelum terbenam matahari pada malam Idul Fitri walaupun hanya beberapa menit, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Dan jika terbenam matahari kemudian baru dia meninggal walau hanya beberapa menit, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Perhatikan ya, kapan waktu wajibnya? Misalkan tanggal 29 Ramadan. Ini anggap hari ini tanggal 29 Ramadan. Ya. Dengan terbenamnya matahari tanggal 29 Ramadan dan terlihat hilal bulan Syawal, berarti habis Ramadannya. Apabila ada orang yang meninggal beberapa menit sebelum terbenam matahari tanggal 29 Ramadan dan besoknya 1 Syawal, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi jika dia meninggal setelah terbenam matahari tanggal 29 Ramadan dan besoknya 1 Syawal, walaupun hanya beberapa menit setelah terbenam matahari, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, walau wulida syakhsun ba'da al-ghurubi walau bidaqa'iq lam tajib fitratuhu lakin yusannu ikhrajuha kama sabaq. Kalau dilahirkan anak untuk seseorang setelah terbenam matahari walaupun hanya beberapa menit, maka tidak wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Lakin yusannu ikhrajuha kama sabaq. Tetapi disunahkan untuk mengeluarkannya. Tidak wajib tetapi tetap disunahkan. Jadi kalau seandainya terbenam matahari hari terakhir dari bulan Ramadan, kemudian dilahirkan anak tersebut setelah terbenam matahari walau hanya beberapa menit, maka anak ini tidak diwajibkan atasnya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Tetapi boleh disunahkan. Ya, tidak wajib hukumnya. Wa in wulidal al-ghurub walau bidaqa'iq wajib ikhrajul fitrati anhu. Dan apabila
dilahirkan anak tersebut. Sebelum matahari terbenam, walaupun hanya beberapa menit, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau wajib baginya dikeluarkan zakat fitrahnya atasnya. Ya. Wa innama kana waqta wujubiha ghurubus syams min lailatul 'id, li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitru min Ramadan, wa hiya mudhafatun ila dhalika fa innahu yuqal zakatul fitri min Ramadan. Fakana manatal hukmi dzalikal waqt. Dan kenapa dinamakan waktu kewajiban mengeluarkan zakat fitr adalah terbenamnya matahari dari malam Idul Fitri. Karena dia adalah waktu yang terjadi berbuka dari bulan Ramadan dan disandarkan kepadanya. Karena kita katakan zakat fitrah dari Ramadan. Zakat fitrah dari Ramadan. Maka berarti hukum berkaitan dengan waktu tersebut. Jadi waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan. Maka pada saat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pada saat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya, wa amma zamanu daf'iha falahu waqtan, waqtu fadilatin wa waqtu jawaz. Adapun masa mengeluarkannya, maka mempunyai dua waktu. Waktu yang paling utama dan waktu kebolehan. Fa amma waqtul fadilati fa huwa musabahul 'idi qabla shalah. Waktu yang paling utama adalah mengeluarkannya pada pagi hari Idul Fitri, sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Lima fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nukhriju fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-fitri sa'an min ta'am. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami senantiasa mengeluarkan di zaman Nabi Muhammad SAW zakat fitrah pada hari Id, satu sa' dari makanan. Pada hari Id, berarti sebelum salat Idul Fitri. Wa fihi aidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah, rawahu Muslim wa ghairuhu. Dan di dalamnya juga terdapat hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengeluarkan zakat fitr sebelum manusia keluar menuju salat Idul Fitri. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Nah, ini waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebelum salat Idul Fitri. Wa qala Ibnu Uyainah fi tafsirihi an Amr bin Dinar an Ikrimah rahimahullah qala yuqaddimu ar-rajulu zakatahu yaumal fitri baina yaday salatihi fa inna Allah yaqul qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Al-A'la 14 sampai 15. Dan Sufyan bin Uyainah berkata di dalam kitab tafsir beliau dari Amr bin Dinar dari Ikrimah rahimahullah, beliau berkata seseorang menunaikan zakat fitrahnya pada hari Idul Fitri sebelum sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai 15, sungguh telah beruntung seorang yang berzakat dan menyebut nama Allah Tuhannya dan lalu sholat. Jadi zakat dulu baru sholat. Walidzalika kana minal afdal ta'khiru salatil Id yaumal fitr liyattasi'al waqtu li ikhrajil fitr. Oleh sebab itulah termasuk hal yang lebih utama adalah mengakhirkan sholat Id pada hari Idul Fitri agar ada kelapangan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini juga. Kemudian penulis mengatakan, wa amma waqtul jawaz fahuwa qabla al-'id bi yaumin aw yaumain. Adapun waktu kebolehan mengeluarkan zakat fitrah adalah
1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Seperti kita sekarang ini tanggal 28, kemudian tanggal 29. Nah, apakah kita sempurnakan Ramadannya 30 hari ataukah 29 saja? Hari ini hari Senin, berarti hari raya bisa hari Rabu atau hari Kamis. Hari Rabu atau hari Kamis. Maka boleh hari ini, hari Senin untuk mengeluarkan zakat fitrah 2 hari atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Wallahu a'lam. Fa fi sahih al-Bukhari an-Nafi' qala kana Ibnu Umar yu'ti anis-saghiri wal-kabiri hatta in kana yu'ti an bani wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawmin aw yawmain. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Nafi' rahimahullah, beliau bercerita adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Beliau memberikan zakat fitrah atas anak kecil, atas orang dewasa, sampai beliau memberikan kepada keturunan beliau, dan beliau memberikan kepada orang-orang yang menerimanya. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memberikan zakat fitrah sebelum Idul Fitri 1 hari atau 2 hari. 1 hari atau 2 hari. Kemudian wala yajuzu ta'khiruha an salatil Eid fa in akhkharaha an salatil Eid bila udhrin lam tuqbal minhu li'annahu khilafu ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diperbolehkan mengakhirkan mengeluarkan zakat fitr setelah salat Idul Fitri. Jika dia mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Idul Fitri tanpa ada alasan syar'i, maka tidak diterima darinya, karena ini menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad sabaqa min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Dan telah berlalu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa barang siapa yang menunaikan sebelum salat Idul Fitri maka dia adalah zakat yang diterima, dan siapa saja yang menunaikan setelah salat Idul Fitri maka dia adalah sedekah dari sedekah biasa. Amma in akharaha li'udhr fala ba'sa mithlu an yusadifahu al-Eid fil birri laysa 'indahu ma yadfa'u anhu fil barri laysa 'indahu ma yadfa'u anhu aw laysa 'indahu man yadfa'u ilayhi aw yati khabaru thubut al-Eid mufaji'an bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha qabla as-salati aw yakuna mu'tamidan ala shakhsin fi ikhrajiha fayansa an yukhrijaha fala ba'sa an yukhrijaha walau ba'da al-Eid li'annahu ma'dzurun fi dhalik. Adapun kalau seandainya ada orang mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah karena ada alasan syar'i, karena ada uzur, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Seperti seseorang berada di padang pasir, dia tidak memiliki apa-apa untuk mengeluarkan zakat fitrah, atau tidak ada orang yang dia berikan zakat fitrah kepadanya, atau datang kabar tetapnya Idul Fitri tiba-tiba yang mana dia tidak sanggup untuk mengeluarkannya sebelum sholat, atau dia bersandar kepada seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah lalu orang tersebut lupa untuk mengeluarkannya, maka tidak mengapa hal-hal seperti ini mengeluarkan zakat fitrah walaupun setelah sholat Idul Fitri, karena ini adalah diberikan alasan, diberikan uzur atas hal tersebut. Kemudian wal wajib an tasila ila mustahiqqiha aw wakilihi fi waqtiha qabla as-salah falau nawaha li shakhsin walam yusadifhu wala wakilahu waqta al-ikhraj fa innahu yadfa'uha ila mustahqi akhar wala yuakhiruha an waqtiha. Dan yang termasuk kewajiban adalah sampai kepada yang berhak ataupun yang mewakilinya pada waktunya, yaitu sebelum salat Id. Kalau seandainya dia meniatkan untuk seseorang dan dia belum ketemu juga dengan wakil seseorang tersebut pada waktu pengeluaran, maka sesungguhnya dia memberikannya kepada yang berhak mendapatkannya yang lain, dan dia tidak mengakhirkannya dari waktunya. Jadi maksudnya gini,
Saya sudah berniat memberikan zakat fitrah kepada A. Kemudian saya cari-cari si A ini nggak dapat. Sampai mau sholat Idul Fitri. Maka lebih baik saya memberikan kepada yang lain, yang berhak. Ya. Saya cari-cari A tidak dapat, wakilnya juga nggak ada, maka lebih baik dia memberikannya kepada yang lain yang jelas sebelum sholat Idul Fitri. Jangan sampai dia nunggu, ataupun jangan sampai dia akhirkan setelah sholat Idul Fitri. Nah, itu maksud dari apa yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa amma makanu daf'iha fatudfa'u ila fuqara'il al-makan alladhi huwa fihi waqtul ikhraj, sawa'un kana mahalla iqamatihi aw ghairihi min biladil muslimin. Saya ulangi, fa tudfa'u ila fuqara'il makan ila al-fuqara' al-makan alladhi huwa fihi waqtal ikhraj, sawa'un kana mahalla iqamatihi aw ghairahu min biladil muslimin, la siyama in kana makanan fadilan ka Makkah wal Madinati aw kana fuqara'uhu ashadda hajatin fa in kana fi baladin laysa fihi man yadfa'u ilayhi aw kana la ya'rifu al-mustahiqina fihi man yadfa'uha anhu fi makanin fihi mustahiqun. Artinya zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin di tempat yang dia ada di situ saat dia mengeluarkan zakat fitrah, baik dia termasuk orang yang tinggal di tempat tersebut atau tidak tinggal di tempat tersebut dari negara-negara kaum muslimin, terutama jika tempat tersebut tempat yang istimewa seperti Mekah atau Madinah, atau orang-orang miskin di tempat tersebut lebih memerlukan. Apabila di sebuah tempat di dalamnya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr, atau tidak dikenal orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitr, maka dia memberikannya ke tempat yang berhak mendapatkan zakat fitr. Dia memberikannya ke tempat yang berhak mendapatkan zakat fitr. Jadi asalnya zakat fitrah itu di mana dia berada. Si yang mengeluarkan zakat di mana dia berada, dia mengeluarkan. Ya, seperti sekarang ini misalkan ada tentara, dia rumahnya di Jakarta, tugasnya ke Papua. Saat Idul Fitri dia mengeluarkannya di Papua. Nah, seperti itu. Taib, kalau seandainya tidak ada yang berhak mendapatkan zakat fitr, maka pada saat itu dia pindahkan kepada yang berhak, ke tempat yang berhak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian terakhir, wal mustahiquna li zakatil fitr, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah, humul fuqara'u wa man 'alaihim duyunun la yastati'una wafa'aha fayu'tawna minha biqadri hajatihim. Mereka adalah orang-orang fakir miskin dan siapa saja yang memiliki hutang yang tidak sanggup untuk melunasinya, maka mereka diberikan kepada mereka dari zakat fitrah tersebut sesuai dengan hajat keperluan mereka. Wa yajuzu tawzi'ul fitrah ala akthar min faqih, dan diperbolehkan membagikan zakat fitrah lebih dari satu orang miskin. Jadi gini, kan kita katakan tadi zakat fitrah ada yang berpendapat 3 kilo. Nah, 3 kilo ini dibagi, sekilo untuk si fulan, sekilo untuk si fulan, ini boleh. Yang seperti itu diperbolehkan. Ya. Wa yajuzu daf'u adadin minal fitrah ila miskin wahid lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddara al-wajiba wa lam yuqaddir man yadfa'u ilaih. Diperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada beberapa orang miskin, memberikan beberapa zakat fitrah kepada satu orang miskin. Jadi boleh zakat fitrah 3 kilo tadi dibagi-bagi, boleh juga zakat fitrah yang banyak dibagikan kepada hanya satu orang miskin.
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW membatasi wajib zakat fitrah, batasannya saja, dan tidak membatasi siapa yang diberikan kepadanya zakat fitrah. Wa ala hadza law jama'a jama'atun fitrahum fi wi'ain wahid ba'da kailiha wa saru yadfa'una minhu bila kailin thanin ajza'ahum dzalik. Oleh sebab itulah, apabila ada beberapa kelompok orang mengumpulkan zakat fitrahnya dalam sebuah tempat, kemudian setelah itu diberikan kepada orang tertentu tanpa ditimbang lagi, boleh. Lakin yang bagi ikhbarul faqir bi annahum la ya'lamuna miqdara ma yadfa'una ilaihi li'alla yaghtarra bihi fayadfa'uhu an nafsihi wa huwa la yadri an kailihi. Akan tetapi semestinya diberitahukan kepada orang miskin bahwasanya mereka tidak mengetahui batasan apa yang mereka berikan kepada orang miskin tersebut, agar orang miskin ini tidak tertipu, lalu dia memberikan atas dirinya dan dia tidak mengetahui batasan dari yang sudah diberikan kepada dirinya. Ya, jadi memberikan zakat fitrah boleh kepada orang miskin itu dibagi-bagi, boleh 1 kilo untuk ini, 1 kilo untuk 1 kilo untuk ini, kan 3 kilo, atau dikumpulkan berkilo-kilo lalu setelah itu dibagikan kepada orang miskin. Nah, orang miskin ini kan nanti dia memiliki beras yang banyak, otomatis dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka dia harus menghitung kembali, 3 kilo dia berikan kepada orang miskin. Boleh lagi dia bagi-bagikan lagi kepada orang yang lebih miskin darinya. Wallahu a'lam. Wa yajuzu lil faqir idza akhadha al fitrata min shakhsin an yadfa'aha nafsihi aw ahad min 'ailatihi idza kalaha aw akhbarahu dafi'uha annaha kamilatan wa wathiqa biqaulihi. Dan boleh bagi orang miskin jika telah mengambil zakat fitrah dari seseorang, dia boleh mengeluarkan atas dirinya atau atas seseorang dari keluarganya jika dia telah menghitungnya atau menakarnya kembali, atau diberitahukan kepadanya oleh orang yang memberikan zakat fitrahnya bahwasanya zakat fitrah tersebut sempurna, yaitu sekitar 3 kilo, maka dia berikan lagi. Jadi si miskin dapat zakat fitrah, dia boleh memberikan zakat fitrah kepada yang lainnya. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tadi materi mengenai majelis bulan Ramadan terkait dengan zakat fitrah. Baik kaum muslimin dan muslimat, bagi yang mempunyai pertanyaan atau ingin berkonsultasi mengenai zakat fitrah atau mungkin tema-tema yang di luar itu, kami akan membuka kesempatan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk bisa menghubungi secara langsung melalui telepon interaktif di nomor 0811-755-0606, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya berupa pesan singkat dan juga pesan WhatsApp di nomor yang sama 0811-755-0606. Nah, Ustaz, mungkin kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ya, sepertinya sudah ada telepon interaktif yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Devri, Pak, dari Tasikmalaya. Bapak Devri di Tasikmalaya. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Pertanyaan cuma satu aja Ustaz. Mengenai zakat fitrah. Saya sudah menunaikan kemarin. Apakah afdalnya baiknya berapa hari atau sebelum sholat itu baiknya gimana tuh Ustaz? Cukup itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Ahibati hafizakumullah taala, tadi kita sudah sebutkan bahwa ada waktu kebolehan untuk mengeluarkan zakat fitrah dan ada waktu kewajiban dan ada waktu keutamaan. Waktu kebolehan adalah sehari atau 2 hari sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Apabila kemarin berarti tanggal 27, berarti 3 hari sebelum hari Idul Fitri, ataupun 2 hari sebelum Idul Fitri kalau seandainya Ramadannya cuma 29 hari, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa dan sudah sah zakat fitrahnya. Tetapi jika ingin mengambil waktu kebolehan, waktu keutamaan seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka dia tidak mengapa mengeluarkan lagi zakat fitrah. Yang sudah lewat itu dianggap sebagai sedekah, sedangkan yang dia keluarkan sebelum sholat Idul Fitri di waktu yang keutamaan, maka itu disebut sebagai zakat fitrah. Tetapi yang sudah dikeluarkan tetap sah sebagai zakat fitrah kalau seandainya dia tidak mengganti di waktu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, sekurang jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Semoga bisa mengerti untuk saudara kita dari Tasikmalaya tadi bertanya dan kita semua mendengarkan. Nah, selanjutnya kita angkat kembali telepon interaktif yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Jakarta. Yang Bapak siapa di mana, Mama? Saya di Jakarta. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon, saya sudah usia 63 tahun. Setelah saum 10 hari dinyatakan oleh dokter saya sakit dan sampai sekarang belum boleh saum, Ustaz. Saya sebenarnya apa jadi fidyah atau nantinya saya kemudian kalau sakitnya belum sehat mohon dikasih nasihat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apabila Bapak dinyatakan oleh tim kesehatan bahwa Bapak adalah seorang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka sisa hari yang Bapak tidak berpuasa selama 20 hari itu berarti Bapak hanya membayar fidyah. Karena sakit ada 2 macam. Sakit yang kronis, menahun, sulit diharapkan kesembuhannya, ataupun sakit yang menyebabkan dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka pada saat itu dia membayar fidyah. Adapun sakit yang akut datang tiba-tiba diharapkan kesembuhannya dengan cepat, maka ini dia membayar qadha. Dan wallahu alam, silahkan berkonsultasi dengan tim kesehatan apakah saya ini sanggup untuk berpuasa atau tidak. Kalau seandainya tidak sanggup, maka berarti membayar fidyah. Dan membayar fidyah caranya ada 2. Yang pertama memberi makan 1 kali makan kepada orang miskin dengan 1 kali makan kenyang. Itu sebagai gantian 1 hari tidak berpuasa. Jika tidak berpuasa 20 hari berarti memberi makan kepada 20 orang fakir miskin, ya, setiap kali makan kenyang, ataupun memberikan makanan pokok yaitu setengah sa', berarti sekitar 1,5 kg setiap harinya. Berarti kalau seandainya 20 hari dia tidak berpuasa, maka kali 20 hari kali 1,5 kg. Wallahu alam. Nah, Khairan Ustaz atas jawabannya dan juga penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang ada di Jakarta yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Nah, selanjutnya kita masih akan kembali ke telepon interaktif yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Devi di Lubuk Linggau. Bapak Devi di Lubuk Linggau ya. Silakan Bapak pertanyaannya. Mau tanya Pak? silahkan Pak. Apakah bisa kita menyampaikan zakat mal itu sendiri ataukah melalui badan amil zakat?
Mohon minta keterangannya atau ada hadis-hadis misalnya yang membenar atau yang melarang. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Adapun untuk penyerahan zakat mal kepada langsung kepada orang miskin dan tidak melalui badan tertentu, maka ini diperbolehkan. Dalilnya adalah keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbirhum anna Allah taradha alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim." Bahwa apabila seorang sudah masuk dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, diwajibkan atas mereka sholat 5 waktu, dan jika mereka lakukan itu, diwajibkan juga atas mereka berpuasa pada bulan Ramadan, dan diwajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Ini tidak ada keterangan harus melalui badan amil zakat. Akan tetapi pemerintah berhak untuk mengambil zakat, harta zakat dengan paksa bagi siapa dari kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tetapi asal hukumnya orang yang sudah diwajibkan zakat harta, maka dia mengeluarkan zakatnya, baik melalui tangannya sendiri langsung dia berikan kepada orang miskin, ataupun dia melalui badan amil zakat. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak tadi yang bertanya dan kita semua mendengarkan. Nah, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan masuk melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Anto dari Sijunjung, Sumatera Barat. Ana mau bertanya, sudah lebih dari 2 bulan ini Ana tidak ada pekerjaan. Apakah Ana wajib membayar fitrah sedangkan Ana tidak ada penghasilan? Kebetulan istri Ana seorang PNS, Ustaz. Bagaimana itu ya Ustaz? Apakah wajib bagi Ana untuk mengeluarkan zakat fitrah? Cukup. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pekerjaan, tidak ada pekerjaan bukan ukuran dalam zakat fitrah. Zakat fitrah ukurannya adalah siapa yang mampu, dan mampu ukurannya adalah dia mempunyai kelebihan makanan pokok lebih dari keperluannya pada hari Idul Fitri dan pada malam Idul Fitri. Saya ulangi, zakat fitrah diwajibkan atas yang mampu. Mampu ukurannya adalah dia memiliki makanan pokok yang lebih dari keperluannya pada hari Idul Fitri, siang dan malamnya. Kalau seandainya dia memiliki makanan pokok lebih dari keperluannya, maka berarti dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, berapapun jumlahnya. Kalau seandainya sampai kepada 3 kilo 1 sa', maka ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak punya uang, sedangkan istrinya yang mempunyai uang, maka pada saat itu tidak mengapa istrinya memberi hadiah uang kepada suaminya, kemudian suaminya mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, istrinya mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, kemudian anak-anaknya mengeluarkan zakat fitrah, dibayarkan oleh anak-anak itu sendiri ataupun oleh orang tuanya yang menafkahinya. Wallahu a'lam. Naam. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa mengerti untuk sahabat kita yang bertanya dan untuk kita semua mendengarkan. Dan pertanyaan selanjutnya kita bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Bismillah. Pertanyaan, apakah amil zakat fitri bentukan sendiri? Apakah amil zakat fitri bentukan sendiri boleh mendapatkan bagian dari zakat fitri itu Ustaz sebagai ketentuan bagian dari amil dari Erwin di Bandung. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka jawabannya adalah zakat fitrah diberikan kepada orang fakir dan miskin.
zakat fitrah diberikan kepada orang fakir dan miskin. Apabila amil zakat tersebut dia fakir, dia miskin, maka boleh dia mengambilnya. Zakat fitrah beda dengan zakat harta. Zakat harta memang salah satu yang berhak mendapatkan zakat harta adalah amil zakat. Betul itu, amil zakat. Tetapi zakat fitrah beda. Zakat fitrah diberikan kepada fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita bacakan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Sumbar mau bertanya, Ustaz, bolehkah saya membayar fitrah ke saudara saya tapi uangnya ditransfer Ustaz? Saudara saya tinggal di Tanjung Pinang dari Yelmi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Zakat fitrah itu wajib dengan jenis yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu makanan pokok. Kalau di kita di Indonesia berarti beras, di beberapa daerah mungkin sagu. Maka itu yang wajib dikeluarkan. Adapun kita memberikan transferan kepada keluarga kita, kemudian jika keluarga kita tersebut membelikan beras darinya, maka diperbolehkan. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan dan tidak sah zakat fitrah dengan uang transfer. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz atas jawabannya dan penjelasannya. Baik, selanjutnya kita angkat kembali telepon interaktif yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Nah, silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Kalau Ustaz mengenai fidyah Ustaz, kalau dikasihkan ke satu orang saja boleh Ustaz, karena di Jakarta kelihatannya nyari orang termiskinnya agak susah. Jadi maaf, selama sekian hari kemudian dikasihkan ke satu orang saja, yang itu sudah boleh dipastikan orang fakir miskinnya Ustaz. Itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, diberikan kepada satu orang miskin saja. Cuma yang jadi permasalahan kalau seandainya ada orang wajib fidyah karena dia tidak puasa selama 10 hari. Otomatis dia akan berikan kepada satu orang fakir miskin tersebut 10 nasi bungkus misalnya. Ya, karena kan diperbolehkan seperti itu, 10 nasi bungkus. Nah, kalau seandainya itu tidak basi, ya tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia pakai makanan pokok, itu mungkin bisa. Jadi 1,5 kilogram dia berikan kali 10. Dia berikan kepada satu orang fakir miskin, boleh. Ya, makanan pokok. Adapun makanan siap saji mungkin akan rusak nantinya. Jadi boleh kepada satu orang fakir miskin asalkan makanan pokok sehingga tidak rusak. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir, insya Allah kita akan bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Ini pertanyaan dari Ummu Syaki, Ustaz. Maaf tanya Ustaz, di tempat ana tinggal zakat fitri yang terkumpul dibagikan kepada seluruh penduduk setempat tanpa ada kategori fakir dan miskin. Bolehkah zakat fitrah ana salurkan ke desa lain Ustaz? Ana sholat id di tempat lain juga. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak dibenarkan diberikan zakat fitrah kepada orang yang tidak fakir, tidak miskin. Karena Rasulullah SAW mengatakan tu'matan lil masakin, diberikan sebagai makanan untuk orang miskin, orang fakir. Dan pengertian miskin adalah seorang yang tidak memiliki memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Atau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ya, itu bedanya antara fakir dan miskin. Maka tidak diperbolehkan diberikan zakat fitrah kepada orang kaya, orang yang berkecukupan, tidak diperbolehkan.
Beda hal kalau seandainya zakat fitrah tersebut diberikan kepada orang yang kita anggap miskin, ternyata dia pun banyak dapat dari orang lain, maka itu kita tidak perlu untuk mengecek Bapak sudah dapat zakat atau belum, tidak perlu. Tapi kita lihat secara zahir dia miskin, kita kasih. Adapun nanti tertumpuk di dalam rumahnya karena orang-orang lain juga memberikan kepada dia, itu bukan urusan kita. Tapi diberikan langsung kepada orang kaya, rumahnya gedongan, kemudian dia memiliki harta yang bertumpuk ruah, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian bolehkah dipindahkan ke tempat lain? Boleh jika diperlukan. Ya, jika diperlukan diperbolehkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita